Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Bertemu kembali dengan saya untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang literasi digital. Selanjutnya, saya akan langsung share screen untuk memperjelas alur materi yang akan saya sampaikan. Sudah tampil Ibu, Bapak semuanya? Sudah Pak, ada. Literasi digital, mungkin untuk kalangan akademisi, kalangan penggiat digitalisasi mungkin sudah tidak aneh lagi ya mendengar kata literasi digital. Nah, langsung saja ke perkembangan telepon genggam. Di sini saya tampilkan perjalanan telepon genggam dari masa ke masa. Yang pertama, kita di era tahun 90-an, itu sinyalnya masih 2G ya, SMS, layar monokrom. Nah, kemudian yang kedua, sudah beranjak lebih maju ya. Di era tahun 2000-an, di sini ada layar berwarna, ada GPRS, 5G, 3G, kamera, musik, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang sudah canggih di era tahun 2010 sampai dengan sekarang, itu sudah mengenal Android, iOS, 4G, touchscreen ya. Mungkin Ibu Bapak pernah memegang salah satu handphone yang saya tampilkan di sini ya. Ada yang pernah mengalami di era tahun 90-an, di era Nokia, ada ya semuanya ya? Nah, kemudian sebelum lebih lanjut, ini ada fungsi dari ponsel, fungsi yang paling utama yaitu sebagai penyampaian pesan ya, di mana penyampaian pesan ini biasanya terhambat oleh beberapa faktor dari gangguan sinyal, kemudian cuaca, keadaan geografis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan jelaskan tentang akun di sini ya. Nah, akun itu seperti halnya rumah. Kalau kita ibaratkan seperti rumah kita, yaitu perangkat teknologi seperti rumah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Ya. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi, contohnya untuk aplikasi pembelajaran di media sosial, alangkah baiknya kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini untuk mempertegas identitas kita agar bisa menjelajahi ke aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di sini yang akan saya bahas tentang materi literasi, yaitu yang pertama pengertian literasi digital, yang kedua prinsip literasi digital, yang ketiga manfaat literasi digital, kemudian yang terakhir tantangan literasi digital. Tujuannya itu meningkatkan literasi masyarakat pendidikan dalam penggunaan TIK, digital, media baru yang sehat dan produktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengertian literasi digital. Nah, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Nah, ada prinsip digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, jadi, masyarakat harus paham informasi yang diberikan oleh media, ya, secara implisit maupun secara eksplisit. Jadi harus jelas. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan yang lainnya saling bergantungan dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Ya, seperti sekarang ini kan untuk media pembelajaran banyak sekali ya. Nah, semuanya harus
berdampingan. Contohnya WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya, di sana bisa kita mengakses atau digunakan untuk media pembelajaran, komunikasi ya. Kemudian ada juga Google Classroom yang bisa disandingkan juga dengan media sosial lainnya seperti Facebook ataupun YouTube gitu. Yang ketiga, faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Ya, jadi ini penyampaian informasi yang bagus itu bertumpu pada siapa yang memberikan pesan atau informasi, kemudian bagaimana yang memberi pesan tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Ya. Kurasi juga termasuk kemampuan kerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Ya. Jadi masyarakat sekarang harus benar-benar dituntut bagaimana caranya mengakses informasi tersebut. Tentunya informasi yang bagus, ya, yang bisa diorganisasikan, kemudian diinformasikan kepada masyarakat banyak. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Jadi setiap individu dengan adanya literasi digital ini, kita mencari tahu dan memahami informasi tersebut. Ya, setiap ada permasalahan bisa dipecahkan dengan cara mencari. Contohnya dengan menggunakan Google ya. Dengan Google kita mencari informasi yang akan menambah wawasan individu kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, setiap informasi yang kita dapat, kita harus kritisi. Kemudian kita pahami. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dan berbagai informasi yang dibaca. Setiap pengguna literasi digital pasti mempunyai kosakata yang lebih dari sebelumnya. Karena dalam informasi digital, semua pengetahuan termasuk kosakata itu luas sekali cakupannya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Ya. Kemudian yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Ya. Yang keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Nah, biasanya dari keenam ini intinya timbullah dari sebuah informasi tersebut menggugah untuk kita berkreativitas untuk selalu mencari informasi yang bagus. Nah, kemudian tantangan literasi digital. Nah, kita sebagai pengguna, termasuk Indonesia itu adalah pengguna terbesar dalam media sosial ya. Salah satu negara pengguna media sosial di dunia ya. Nah, tantangannya yang pertama arus informasi yang sangat banyak ya. Tentu saja dengan arus informasi yang sangat banyak itu kita dituntut harus bisa memilah dan memilih bagaimana informasi itu bisa sangat bermanfaat. Ya. Kemudian ada konten negatif. Konten negatif itu dalam hal bisa tampilan ataupun kalimat-kalimat dalam konten tersebut yang memuat konten yang negatif. Ya, kemudian saya garis bawahi di sini ada stop hoax ya. Informasi semua dari mana-mana baik dari WhatsApp media, kemudian dari YouTube, semuanya juga pasti banyak informasi-informasi yang setidaknya sangat membingungkan bagi kita. Nah, kita dituntut bagaimana menyeleksi informasi-informasi tersebut agar informasi itu menjadi informasi yang baik dan berguna bagi kita. Literasi digital. Nah, di lingkungan sekolah sangat penting sekali, apalagi sekarang dalam situasi pandemi. Pembelajaran lebih berfokus pada kegiatan daring ya. Yang pertama, literasi digital di sekolah yaitu komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Ya mungkin
sangat terbiasa sekali ya di lingkungan kita menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email, ya. Mengirim tugas melalui email, ya, melalui email Gmail ataupun Yahoo, ya. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yaitu aplikasi web, mencari bahan ajar dan sumber terpercaya di internet. Nah, sekarang mungkin sudah terbiasa para peserta didik kita ketika mencari informasi tentang materi-materi yang kita sampaikan, atau masa penasaran untuk menambah pengetahuan mereka, biasanya mereka istilahnya namanya googling gitu ya. Kemudian literasi digital di rumah. Di sini ada yang pertama lakukan penelusuran dengan menggunakan browser ya. Yang kedua mendengarkan musik dan layanan streaming resmi. Nah, ini sebagai sarana hiburan juga. Yang ketiga melihat tutorial memasak dari internet. Contohnya itu ya, bagaimana sampai membuat masakan kita itu ada semuanya di internet, yaitu di salah satunya di YouTube. Gunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Nah, ini contoh simbol-simbol dari aplikasi media sosial. Mungkin sudah familiar ya semuanya di kalangan tenaga pengajar. Ini apalagi para tenaga pendidik ataupun siswanya sendiri ini sangat familiar sekali. Yang pertama ini ada YouTube. Namanya YouTube. Kemudian yang kedua Instagram. Yang ketiga Google. Yang keempat Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Zoom Meeting. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan aplikasi media sosial dalam literasi digital. Nah, mungkin untuk materi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.